Saya Bintang Prakarsa, saya akan menjelaskan tentang sistem informasi globalisasi. Selama tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an, perusahaan raksasa multinasional banyak menyelesaikan pembangunan sistem informasi global, mereka GIS atau Global Information System. Tapi masih terdapat beberapa hal lain yang masih harus diselesaikan dalam rangka menyempurnakan sistem pengelolaan informasi berbasis komputer yang mendunia ini. Strategi dunia global membatasi kendali di bawah perusahaan induknya. Produk untuk seluruh pasaran dunia globalnya dibuat secara terpusat dan dikirimkan ke cabang-cabangnya. Aliran produk dan informasi di antara perusahaan induk dan cabangnya bergerak dalam satu arah menuju cabang sistem informasi. Dari strategi ini menempati kapasitas terbesar di lokasi induk dan menonjolkan sentralisasi pada basis data dan proses. Sistem informasi global atau Global Information System atau GIS adalah sistem dari jaringan-jaringan yang melintasi batas-batas negara. Namun secara umum, data dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan fakta yang jauh lebih berharga, ditambah jauh lebih bermakna untuk penerima informasi yang menjelaskan kesempatan nyata yang digunakan untuk pengembalian penentuan keputusan. Informasi dapat berupa fakta yang telah diberi label atau mungkin diproses atau dilihat dan berkaitan dengan memanfaatkan dalam tindakan yang melibatkan penentuan pengambil keputusan. Konseptual sistem informasi global. Terdapat 4 jenis konfigurasi sistem. Yang pertama, sistem tersentralisasi adalah sistem di mana pengembangan dan operasi sepenuhnya berlangsung di tempat asal. Yang kedua, sistem terduplikasi adalah sistem di mana proses pengembangan dilaksanakan di tempat asal, tetapi operasinya ditangani oleh unit independen di lokasi-lokasi luar negeri. Yang ketiga, sistem terdesentralisasi merupakan sistem di mana masing-masing unit luar negeri merancang solusi dan sistem unik untuk masing-masing. Yang keempat, sistem jaringan adalah sistem yang pengembangan dan operasinya berlangsung secara terintegrasi dan terkoordinasi pada seluruh unitnya. William Egelhoff dari Fordham University mengidentifikasi 4 struktur MNC yang berbeda, yakni divisi fungsional sedunia Worldwide Functional Divisions, divisi International Divisions, divisi produk sedunia Worldwide Product Division, wilayah geografik. Kunci utama untuk mencapai keunggulan kompetitif di dalam pasar global adalah koordinasi. Keuntungan koordinasi antara lain meliputi fleksibilitas dalam merespon pesaing di berbagai negara dan pasar, kemampuan untuk merespon perubahan yang terjadi di suatu negara pada satu negara lain atau satu wilayah dalam satu negara lain, kemampuan untuk menyamai kebutuhan pasar di seluruh dunia, kemampuan untuk berbagi pengetahuan antar unit di berbagai negara, mengurangi biaya operasional secara keseluruhan, peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, kemampuan untuk meraih dan mempertahankannya keragaman produk perusahaan, dan juga bagaimana produk diproduksi dan didistribusikan. Baik, selanjutnya strategi bisnis perusahaan multinasional dikelompokkan atas 4 strategi, yaitu yang pertama, strategi multinasional. Perusahaan induk memberikan kebebasan kepada anak perusahaan untuk mengembangkan produk dan praktek mereka sendiri, serta senantiasa memberikan pelaporan keuangan atau desentralisasi. Strategi ini menimbulkan kurangnya pengendalian oleh perusahaan induk atau kantor pusat, dan sistem informasi memudahkan desentralisasi dalam pengambilan keputusan strategis, serta terdiri dari proses dan database yang berdiri sendiri atau oleh anak perusahaan. Yang kedua, strategi global. Pengendalian ada di perusahaan induk atau sentralisasi proses dan database. Perusahaan berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan di seluruh dunia dengan produk-produk standar. Produk untuk seluruh pasar dunia diproduksi secara sentral dan dikirimkan ke anak-anak perusahaan. Hal tersebut mengakibatkan sebagian besar kapasitas sistem informasinya berlokasi di perusahaan induk dan terdapat sentralisasi proses dan database. Yang ketiga, strategi internasional. Perpaduan strategi global atau sentralisasi dan strategi multinasional atau desentralisasi. Sistem ini memerlukan suatu tim manajemen di perusahaan induk yang memiliki pengetahuan dan keterampilan menembus pasar global. Keahlian ini disediakan anak perusahaan yang digunakan untuk mengadaptasi produk, proses, dan strategi perusahaan bagi pasar mereka sendiri. Dengan strategi ini akan menggunakan sistem terorganisasi yang menghubungkan proses dan database perusahaan induk dengan anak perusahaan.
Yang keempat, strategi transnasional. Perusahaan induk dan semua anak perusahaan bekerja sama memformulasikan strategi dan kebijakan operasi, mengkoordinasikan logistik agar produk mencapai pasar yang tepat. Ketika perusahaan menetapkan strategi transnasional, perusahaan mencapai integrasi dalam sistemnya dengan menggunakan standar yang diterapkan pada skala internasional serta dengan arsitektur yang umum. Strategi transnasional menempatkan tanggung jawab yang besar pada pengelola database untuk memastikan keseragaman rancangan database di seluruh dunia. Selanjutnya, terdapat 3 perubahan yang saling berkaitan dalam bidang teknologi. Di antaranya yang pertama, perkembangan platform digital mobile. Yang kedua, pertumbuhan organisasi bisnis yang membutuhkan data besar. Yang ketiga, pertumbuhan cloud computing, di mana semakin banyaknya perangkat lunak pendukung bisnis yang hadir di internet. iPhone, iPad, BlackBerry, dan tablet Android serta smartphone bukanlah sekedar gadget atau gerai hiburan semata. Mereka mewakili platform komputer berbasis perangkat yang berasal dari teknologi baru, perangkat keras maupun perangkat lunak. Semakin banyak bisnis yang menggunakan komputer, beralih dari komputer personal dan desktop ke perangkat mobile. Para manajer yang menggunakan perangkat ini untuk mengkoordinasikan pekerjaan, berkomunikasi dengan karyawan, dan menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan semakin meningkat, di mana hal ini disebut dengan perkembangan platform digital mobile. Manajer secara rutin menggunakan teknologi jejaring sosial dan sistem kolaborasi online untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat dan yang lebih baik. Seiring dengan perubahan perilaku manajemen, pengorganisasian pekerjaan, serta sistem penilaian juga ikut berubah. Perubahan-perubahan tersebut mengambil jalan sebagai berikut: melibatkan karyawan bekerja sebagai tim dalam suatu proyek, menjadikan situs jejaring sosial sebagai fasilitas menyelesaikan pekerjaan di mana rencana dan manajemen yang disusun dijalankan di sana. Sistem kolaborasi online menunjang setiap karyawan dapat saling bertatap muka meskipun mereka terpisah di benua dan zona waktu yang berbeda. Keunggulan cloud computing dan perkembangan platform digital mobile membuat organisasi bisnis lebih bergantung pada telework atau bekerja secara online dari tempat yang jauh, remote work atau mengatur proyek pekerjaan dari jarak jauh, dan pengambilan keputusan yang terdistribusi. Hal ini berarti perusahaan dapat menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan bersifat kontrak yang bergantung pada kondisi pasar atau daripada tenaga kerja tetap untuk mendapatkan nilai tambah. Hal tersebut juga berarti perusahaan dapat berkolaborasi dengan pemasok maupun pengguna barang atau jasa dalam menentukan produk atau jasa yang akan dibuat ataupun untuk meningkatkan mutu dan efisiensi produk atau jasa yang telah ada. Selanjutnya, sebuah perusahaan harus menata diri untuk berbisnis pada skala internasional. Untuk mengembangkan sebuah perusahaan global dan struktur pendukung sistem informasi, perusahaan perlu mengikuti prinsip-prinsip ini, yaitu yang pertama, menata ulang aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan keunggulan komparatifnya. Sebagai contoh, fungsi pemasaran atau penjualan harus ditempatkan pada tempat-tempat yang membuat fungsi ini menghasilkan kinerja terbaik dengan biaya sedikit dan pengaruh maksimum. Sama halnya dengan produksi, keuangan, sumber daya manusia, dan sistem informasi. Yang kedua, mengembangkan dan mengoperasikan sistem unit-unit pada setiap tingkatan aktivitas perusahaan regional, nasional, maupun internasional. Untuk melayani kebutuhan lokal, harus terdapat unit-unit sistem negara asal hingga batas tertentu. Unit sistem regional harus menangani telekomunikasi dan pengembangan sistem yang melintasi batas negara yang terjadi dalam kawasan-kawasan geografis yang utama, yaitu Eropa, Asia, dan Amerika.
Unit-unit sistem lintas negara harus diciptakan untuk membuat hubungan yang melintasi daerah-daerah regional utama dan mengkoordinasikan pengembangan dan operasi dari telekomunikasi internasional serta pengembangan sistem. Yang ketiga, mendirikan kantor tunggal di kantor pusat dunia yang bertanggung jawab atas pengembangan sistem internasional, posisi Direktur Informasi atau Chief Information Officer. Selanjutnya, pertumbuhan sistem informasi internasional. Telah dijelaskan sebelumnya, munculnya sistem perekonomian global dan tatanan dunia global dipicu oleh jaringan dan sistem informasi yang canggih. Tatanan dunia baru berpengaruh terhadap banyak sekali perusahaan nasional, industri nasional, dan perekonomian nasional yang dikendalikan oleh para politikus setempat. Banyak perusahaan lokal akan tergantikan dengan perusahaan yang memiliki jaringan yang dapat bertumbuh pesat, yang dapat melintasi batas antar negara. Pertumbuhan perdagangan internasional telah mengubah perekonomian lokal di seluruh dunia dengan begitu hebatnya. Dan saat ini produksi dan perancangan berbagai produk elektronik berteknologi tinggi dikembangkan di berbagai negara. Arsitektur Sistem Informasi Internasional atau International Information System Architecture terdiri atas sistem informasi dasar yang dibutuhkan oleh organisasi dalam mengkoordinasikan perdagangan dunia dan berbagai aktivitas lainnya. Strategi dasar yang perlu diikuti saat membuat sistem internasional adalah memahami lingkungan global di mana perusahaan itu beroperasi. Hal ini berarti memahami kekuatan pasar secara keseluruhan atau penggerak bisnis yang mendorong industri ke arah kompetisi global. Penggerak bisnis atau business driver adalah kekuatan dalam lingkungan yang harus direspons perusahaan dan yang mempengaruhi arah gerak perusahaan. Demikian juga berbagai kendala atau faktor negatif yang menimbulkan tantangan bagi manajemen, yakni faktor-faktor yang dapat menghambat perkembangan bisnis global. Terdapat dua kelompok dalam penggerak bisnis global, yaitu faktor budaya umum dan faktor bisnis khusus. Contoh faktor budaya umum adalah teknologi transportasi dan komunikasi global, perkembangan dari budaya global, munculnya norma sosial global, stabilitas politik, dan dasar ilmu pengetahuan global. Sedangkan contoh dari faktor bisnis khusus adalah pasar global, produksi dan operasi global, koordinasi global, tenaga kerja global, dan skala ekonomi global. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Mulyani, NIM 2002-11-4118, akan menjelaskan materi dari slide 10-13. Yang pertama yaitu materi pada slide 10. Tantangan bisnis sistem informasi global. Tantangan bisnis dalam globalisasi memberikan kemungkinan yang sangat besar untuk keberhasilan sebuah bisnis. Akan tetapi terdapat kekuatan fundamental yang menghalangi perekonomian global dan mengganggu bisnis internasional. Pertama, kita akan membahas tantangan bagi manajemen dalam mengembangkan sistem global. Tantangan bagi manajemen dalam mengembangkan sistem global ada 5, yaitu yang pertama, menyepakati kebutuhan pengguna bersama. Yang kedua, membawa perubahan ke dalam proses bisnis. Yang ketiga, mengkoordinasikan pengembangan aplikasi. Yang keempat, mengkoordinasikan peluncuran peranti lunak. Dan yang terakhir, mendorong pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Selanjutnya, strategi dasar internasional. Strategi dasar internasional mencakup 4 bagian, yaitu yang pertama, strategi eksportir domestik atau domestic exporter. Strategi ini dicirikan dengan terpusatnya aktivitas perusahaan di negara asal perusahaan tersebut, produksi, keuangan atau akuntansi, penjualan atau pemasaran, sumber daya manusia, dan manajemen strategis diatur untuk mengoptimalkan sumber daya di negara asal. Lalu penjualan internasional terkadang dilangsungkan menggunakan perjanjian agensi atau anak perusahaan. Tetapi pemasaran luar negeri lebih bergantung pada dasar dan strategi pemasaran di negara asal. Yang
kedua yaitu strategi multinasional atau multinasional. Strategi ini memusatkan manajemen, keuangan, dan pengendalian di luar negara asal, sementara melakukan desentralisasi dalam operasi produksi, penjualan, dan pemasaran kepada unit-unit di negara-negara lain. Produksi dan layanan penjualan di berbagai negara disesuaikan dengan kondisi pasar setempat. Yang ketiga yaitu pewaralaba atau franchisor. Pewaralaba merupakan penggabungan yang menarik dari hal yang baru dan yang lama. Di satu sisi, produk diciptakan, dirancang, dibiayai, dan diproduksi pertama kali di negara asal. Tetapi untuk alasan khusus, terhadap produk tertentu harus disesuaikan dengan personel luar negeri untuk memperluas proses produksi, pemasaran, dan sumber daya manusianya. Yang keempat yaitu strategi lintas negara atau transnasional. Strategi transnasional adalah strategi yang mengkoordinasikan semua faktor produksi pada skala global. Pilihan strategi ditentukan oleh tipe bisnis dan produk. Dalam strategi ini, hampir semua aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah diatur dari perspektif global, tanpa memandang batas-batas nasional, mengoptimalkan sumber dari pasokan dan permintaan dimanapun keduanya muncul, dan memanfaatkan kesempatan dari keunggulan kompetitif lokal. Selanjutnya yaitu tantangan teknologi sistem global. Tantangan utama adalah menemukan cara untuk menstandarkan platform komputasi global ketika terdapat banyak sekali variasi dari unit operasi yang satu ke unit operasi lain dan dari satu negara ke negara lain. Ada juga tantangan lainnya, yaitu menemukan aplikasi peranti lunak khusus yang ramah pengguna dan benar-benar dapat meningkatkan produktivitas tim kerja internasional. Masalah-masalah yang dihadapi berkaitan dengan jaringan internasional, seperti kualitas jaringan, keamanan, biaya dan tarif, pengelolaan jaringan, penundaan dalam pemasangan, kualitas layanan internasional yang lemah, batasan-batasan peraturan, dan kapasitas jaringan. Selanjutnya yaitu strategi penerapan sistem informasi global. Dalam perusahaan multinasional diperlukan sejumlah tim pengembangan yang bekerja di sejumlah anak perusahaan. Bila strategi global yang diikuti, tim pengembangan sistem informasi global mengerjakan sebagian besar tugasnya di perusahaan induk. Bila strategi internasional yang diikuti, satu atau sejumlah tim pengembangan dapat bepergian dari perusahaan induk ke anak-anak perusahaan. Bila strategi transnasional yang diikuti, tim pengembangan menyertakan wakil-wakil dari perusahaan induk dan anak perusahaan. Sekian penyampaian materi dari saya ucapkan terima kasih. Strategi transnasional bagi penerapan sistem informasi global. Yang pertama, menghubungkan sistem informasi global dengan strategi. Yang kedua, menentukan sumber daya informasi. Yang ketiga, menyediakan pembagian data. Yang keempat, memperhatikan lingkungan budaya. Secara spesifik, terdapat 6 tujuan bisnis strategis yang mendorong perusahaan bisnis berinvestasi dalam jumlah besar di bidang sistem informasi, antara lain kinerja operasional yang memuaskan, produk, layanan, dan model bisnis baru, peningkatan daya saing, dan mempertahankan eksistensinya. Kemudian, keunggulan operasional. Teknologi dan sistem informasi adalah beberapa perangkat penting yang tersedia bagi manajer dalam mencapai efisiensi dan produktivitas dalam kegiatan operasional bisnisnya, apalagi jika disertai dengan perubahan gaya manajemen dan penerapan bisnis di lingkungan organisasi. Produk, layanan, dan model bisnis baru. Teknologi dan sistem informasi merupakan perangkat utama bagi perusahaan untuk menciptakan produk dan layanan. Hal demikian juga berlaku bagi model bisnis yang masih baru. Model bisnis dapat diartikan sebagai cara perusahaan dalam memproduksi, mengirim, dan menjual produk ataupun jasa untuk memperoleh keuntungan. Kemudian yang ketiga, hubungan layanan dan pemasok. Ketika bisnis telah memahami dan melayani pelanggannya dengan baik, umumnya pelanggan tersebut akan kembali datang dan berbelanja lebih banyak.
Hal ini akan meningkatkan pendapatan dan laba. Demikian juga dengan pemasok. Semakin sering bisnis berhubungan dengan pemasoknya, semakin baik input vital yang dapat diberikan oleh pemasok tersebut. Kemudian yang keempat, pengambilan keputusan yang sangat baik. Dalam 10 tahun belakangan ini, teknologi dan sistem informasi telah memungkinkan para manajer untuk mengakses data dari pasar secara real time saat mengambil keputusan. Kemudian selanjutnya, keunggulan kompetitif. Setelah perusahaan meraih satu atau lebih dari tujuan bisnis yang sebelumnya telah dibahas, keunggulan operasional seperti produk, layanan, dan model bisnis baru, hubungan dengan pelanggan atau pemasok, peningkatan kualitas pengambilan keputusan, perusahaan dianggap telah mencapai keunggulan kompetitif. Kelangsungan usaha. Perusahaan berinvestasi dalam teknologi dan sistem informasi karena perusahaan membutuhkan hal tersebut untuk melakukan bisnis. Kadang kebutuhan didorong oleh perubahan dalam industri. Kemudian bisnis global dan aplikasi teknologi informasi. Yaitu yang pertama ada pelanggan global, kedua produk global, ketiga operasi global, yang keempat sumber daya global, yang kelima kolaborasi global. Kemudian infrastruktur teknologi informasi global merupakan suatu arsitektur hardware, software, dan telecommunication network yang terintegrasi di seluruh dunia. Meningkatnya penggunaan internet dan teknologi web untuk menciptakan aplikasi global guna memenuhi kebutuhan bisnis global. Kemudian ada strategi menjadi perusahaan global. Yang pertama itu global mindset, yang kedua lokal, yang ketiga sistem tunggal, dan yang terakhir basis informasi dan pengetahuan. Tantangan pengembangan sistem informasi global. Sistem informasi global atau Global Information System menghadapi tantangan-tantangan karena perbedaan budaya, politik, dan bahasa. Perbedaan budaya, politik, dan bahasa juga meningkatkan keterpisahan sistem informasi lokal sehingga sulit diintegrasikan. Sistem informasi global biasanya berkembang tanpa perencanaan yang disengaja. Tantangan bagi manajemen dalam mengembangkan sistem global yaitu ada 3. Yang pertama, menyepakati kebutuhan pengguna bersama. Yang kedua, membawa perubahan ke dalam proses bisnis. Dan yang ketiga, mengkoordinasikan pengembangan aplikasi. Berikut adalah beberapa kendala yang harus diatasi oleh pengembangan sistem informasi global. Yang pertama, strategi global dan organisasi bisnis. 4 strategi global utama menjadi basis struktur organisasional perusahaan global, yaitu eksportir domestik, multinasional, pewaralaba, dan lintas negara. Yang kedua, faktor pendorong aplikasi bisnis global. Yang pertama, pelanggan global. TI global dapat membantu menyediakan layanan cepat dan nyaman kepada orang-orang atau perusahaan yang bepergian kemana saja dengan operasi global. Yang kedua, produk global. Produk sama di seluruh dunia atau dirakit oleh anak perusahaan di seluruh dunia. TI global dapat membantu mengelola pemasaran dan pengendalian kualitas di seluruh dunia. Selanjutnya, kendala politis. Pemerintahan nasional di suatu negara di mana anak perusahaan berada dapat menerapkan beragam pembatasan yang menjadikan perusahaan induk mengalami kesulitan untuk memasukkan anak perusahaan tersebut ke dalam jaringan. Pembatasan yang umum adalah akses yang terbatas ke komunikasi berkecepatan tinggi. Pembatasan komunikasi data yang paling umum adalah pembatasan atas arus data lintas batas. Arus data lintas batas atau TDF adalah perpindahan data yang dapat dibaca mesin melintasi perbatasan negara. Selanjutnya, kendala budaya dan komunikasi. Interaksi dengan teknologi dapat sangat bervariasi di beberapa budaya. Sistem informasi global harus tetap konsisten meskipun menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Sebagai akibatnya, kebanyakan sistem informasi global mengandalkan grafik dan icon untuk berinteraksi dengan pengguna dan tidak terlalu bergantung pada perintah yang diketik ke dalam field. Tantangan dan rintangan bagi sistem bisnis global antara lain adalah perbedaan budaya, perbedaan bahasa, ketertarikan budaya, agama, kebiasaan, perilaku sosial, dan filosofi politik. Yang pertama, perbedaan budaya. Kemampuan kepemimpinan lintas budaya bagi para manajer menjadi suatu keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam era globalisasi.
yang dampaknya semakin luas melanda seluruh aspek kehidupan masyarakat. Yang kedua, perbedaan bahasa. Perbedaan dalam hal bahasa seringkali merupakan hambatan bagi kelancaran bisnis internasional. Hal ini disebabkan karena bahasa adalah merupakan alat komunikasi yang vital, baik bahasa lisan maupun bahasa tulis. Yang ketiga, perbedaan agama. Mengetahui prinsip-prinsip dasar dari agama akan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai sikap para pengikutnya, karena agama merupakan sebuah faktor utama dalam suatu pasar tertentu. Nah, yang terakhir, keempat, perilaku sosial. Hubungan antar individu dan kelompok dalam suatu organisasi menciptakan harapan bagi perilaku individu. Kelompok di dalam organisasi juga mempunyai pengaruh yang kuat atas perilaku individu dan kinerja organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafiriani dengan NIM 2002-110902 akan melanjutkan pembahasan tentang kendala dalam teknologi. Kendala-kendala yang sering terjadi yakni itu ada 4. Yang pertama, kendala dalam penerapan teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good government. Yang kedua, itu ada kendala dalam dukungan teknologi informasi untuk pelayanan publik. Yang selanjutnya itu, yang ketiga, ada kendala infrastruktur dalam teknologi informasi. Dan yang terakhir itu, yang keempat, kendala sumber daya manusia dalam bidang-bidang teknologi informasi. Pembahasan selanjutnya yaitu perlunya koordinasi dalam MNC atau Multinational Company. Perusahaan multinasional atau Multinational Corporation atau MNC adalah perusahaan yang beroperasi melintasi berbagai produk pasar, bangsa, dan budaya. MNC terdiri dari perusahaan, induk, dan sekelompok anak perusahaan. Aktivitas setiap perusahaan dipengaruhi oleh internal dan eksternal. Bagi MNC, lingkungannya berlingkup global. MNC adalah suatu sistem terbuka, tapi berusaha meminimumkan ketidakpastian yang ditimbulkan lingkungan. Jenis-jenis struktur organisasi di MNC, yang pertama itu ada divisi fungsional sedunia, yang kedua ada divisi internasional, yang ketiga ada wilayah geografis, dan yang terakhir ada divisi produk sedunia. Baiklah, selanjutnya itu ada strategi bisnis global. Yang pertama itu ada strategi multinasional, yang kedua ada strategi global, yang ketiga ada strategi internasional, dan yang keempat yang terakhir ada strategi transnasional. Oke, selanjutnya itu ada strategi penerapan GIS. Bila suatu MNC mengikuti strategi multinasional, itu diperlukan sejumlah tim pengembangan yang bekerja di seluruh anak perusahaan. Yang kedua, bila strategi global yang diikuti, maka tim pengembangan GIS mengerjakan sebagian besar tugasnya di perusahaan induk. Kalau selanjutnya, bila strategi internasional yang mereka ikuti, maka satu atau sejumlah tim pengembangan dapat bepergian dari perusahaan induk ke anak-anak perusahaan. Bila strategi transnasional yang mereka ikuti, maka tim pengembangan menyertakan wakil-wakil dari perusahaan induk dan anak perusahaan. Baiklah, yang terakhir itu ada strategi transnasional bagi penerapan GIS. Yang pertama itu ada menghubungkan GIS dengan strategi bisnis. Yang kedua itu menentukan sumber daya informasi. Yang ketiga menyediakan pembagian data. Dan yang terakhir memperhatikan lingkungan budaya. Baiklah, itulah pembahasan dari kelompok 6 dengan materi sistem informasi global. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.